seperti lumba-lumba, maknanya hanya satu namun bentuk tulisannya diulang. Yang kedua yaitu jamak, maknanya banyak dan tulisannya diulang. Dan yang ketiga yaitu berubah beraturan, seperti contoh yaitu sayur mayur. Pedoman umum penulisan kata yang keempat yaitu gabungan kata. Gabungan kata sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah gabungan kata yang biasa disebut dengan majemuk, merupakan istilah khusus yang ditulis secara terpisah. Contohnya seperti duta besar, orang tua, ataupun meja makan. Gabungan kata yang kedua yaitu gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalah pengertian, yang dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegas pertalian. Contohnya seperti anak, istri saya, ibu, bapak kami, dan masih banyak lagi. Gabungan kata yang ketiga yaitu gabungan kata yang ditulis serangkai, seperti contoh yaitu kacamata, matahari, olahraga, dan lain-lain. Pedoman umum yang kelima yaitu kata ganti. Kata ganti di sini baik berupa kau, ku, mu, dan nya yang ditulis serangkai, seperti contoh ku miliki, bukumu, bukunya, dan lain-lain. Pedoman umum yang keenam yaitu kata depan. Kata depan di sini baik berupa ke, di, dan dari yang ditulis terpisah kecuali kata yang sudah lazim seperti kepada, keluar, dan lain-lain. Contohnya seperti di dalam. Kata di dipisah dari kata dalam, atau ke tengah, ataupun bisa juga dari muara teweh. Yang ketujuh yaitu kata si dan sang yang ditulis terpisah, seperti contoh adalah sang pangeran mengirim surat kepada si putri. Pedoman penulisan kata yang ke-8 yaitu partikel. Partikel terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah partikel lah, kan, dan tah. Contohnya seperti apakah, akankah, bacalah, apatah, dan lain-lain. Partikel yang kedua yaitu partikel pun yang ditulis terpisah. Contohnya seperti apapun, kapanpun, satu kali pun, dan lain-lain. Partikel yang ketiga yaitu partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap yang ditulis secara terpisah. Contohnya seperti buku ini disusun satu per satu. Makna per di sini berarti demi, yang menjadi buku ini disusun satu demi satu. Kita masuk ke pembahasan pedoman umum yang ke-9 yaitu singkatan. Singkatan sendiri terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti Mohatta, SPD, dan lain-lain. Singkatan yang kedua yaitu singkatan nama resmi, lembaga, organisasi, serta dokumen yang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti PIK, DPR, KTP, PT, dan lain-lain. Singkatan yang ketiga yaitu singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf ataupun lebih yang disertai dengan tanda titik. Contohnya DLL, DSB, dan lain-lain. Singkatan yang keempat yaitu singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contohnya seperti CM, KG, ML, RP, dan lain-lain. Pedoman umum penulisan kata yang ke-10 yaitu akronim. Akronim terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti SIM, singkatan dari Surat Izin Mengemudi, ataupun ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan dari suku kata yang ditulis dengan huruf kapital di awal. Contohnya seperti KOWANI yang memiliki kepanjangan berarti Kongres Wanita Indonesia. Terus akronim yang ketiga yaitu akronim yang bukan nama diri yang merupakan gabungan huruf suku kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti pemilu, tilang, dan lain-lain.
Pedoman umum yang terakhir yaitu angka dan lambang bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan lambang bilangan seperti 1, 2, dan 3 dalam tulisan biasa maupun tulisan Romawi. Dan untuk menyatakan ukuran panjang seperti 5 meter, 5 cm, dan juga menyatakan berat seperti 5 kg, 5 gram, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Mamuda. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul pemakaian dan penulisan huruf. Pertama, pengertian huruf. Huruf adalah sebuah gerakan atau bentuk goresan atau lambang, misalnya 26 huruf dalam alfabet Latin. Adapun penulisan huruf terbagi beberapa bagian. Pertama, huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menulis bahasa. Huruf abjad berjumlah 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah suara di dalam bahasa lisan yang ciri khas kan dengan pita suara yang terbuka. Hurufnya melambangkan vokal ada. Dalam bahasa Indonesia terdiri A, I, O, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang mati, ialah huruf yang bukan vokal. Yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf gabungannya dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia ada 4 diftong: I, au, ai. Yang kelima, gabungan huruf. Konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan gabungan dan melambangkan satu bunyi konsonan k, nya, dan sai. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang ukurannya lebih besar dan bentuknya khusus. Misalnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Yang terakhir, huruf tebal. Huruf tebal ialah huruf yang menegaskan bagian tulisan. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.